Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 23010120120050. Di sini saya akan menjelaskan materi acara 1 yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Yang pertama ada materi dan metode menggunakan preparat awetan organ reproduksi unggas dan preparat awetan organ reproduksi babi. Setelah itu keduanya diamati lalu dideskripsikan. Selanjutnya didapatkan hasil yaitu organ reproduksi ruminansia jantan terdiri dari testis yang berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap produksi spermatozoa. Lalu ada skotrum yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur suhu pada testis. Lalu ada epididymis untuk maturasi, menyimpan sperma sementara, dan juga konsentrasi. Selanjutnya ada vas deferens untuk menyalurkan sperma. Ada uretra untuk saluran urinaria. Ada penis sebagai alat kopulasi. Ada juga vesikula seminalis untuk penghasil plasma sperma atau biasa disebut semen. Lalu ada kelenjar prostat yaitu memberi aroma khas pada semen. Setelah itu ada organ reproduksi ternak ruminansia betina yang terdiri dari ovarium yang berfungsi untuk penghasil hormon dan ovum. Setelah itu ada oviduk untuk menangkap sel telur yang matang. Selanjutnya ada uterus untuk menjaga dan memelihara embrio. Lalu ada vagina untuk saluran untuk mengeluarkan anak. Setelah itu ada vulva yaitu organ kopulasi pada ruminansia betina. Pada unggas, saluran reproduksi jantan terdiri dari testis yaitu untuk memproduksi spermatozoa, lalu ada epididymis untuk tempat pematangan sperma, setelah itu ada vas deferens untuk alat transportasi sperma, lalu ada organ kopulasi yang berbentuk palus. Pada unggas betina, organ reproduksi terdiri dari ovarium untuk menghasilkan sel telur, ada infundibulum untuk menangkap sel telur yang sudah diovulasikan, setelah itu ada magnum sebagai tempat sekresi albumen telur, lalu ada isthmus yaitu untuk membentuk membran kulit telur, lalu ada uterus untuk pembentukan cangkang telur, dan ada vagina sebagai alat kopulasi pada unggas betina, dan setelah itu ada kloaka sebagai tempat pengeluaran telur. Selanjutnya ada siklus reproduksi pada ternak, di mana ternak ruminansia jantan dimulai dari pubertas, lalu hipotalamus mulai memproduksi hormon GnRH untuk pelepasan FSH dan LH, di mana FSH berfungsi untuk perkembangan folikel-folikel pada tahap spermatozoa dan LH untuk menstimulus sel Leydig untuk produksi hormon testosteron. Setelah itu ada siklus reproduksi ternak ruminansia betina, di mana ada fase pubertas, yaitu fase di mana hipotalamus menghasilkan hipofisa untuk pelepasan hormon FSH. Setelah itu ada fase bunting, di mana fase ini terjadi karena adanya fertilisasi. Setelah itu ada partus, di mana hormon kortisol berperan dalam merangsang hormon PGF2 alfa. Pada siklus reproduksi ternak unggas jantan, ini dipengaruhi oleh hormon hipotalamus yang akan mensekresikan hormon GnRH untuk mengontrol sekresi hipofisa yang menghasilkan hormon reproduksi. Setelah itu ada siklus reproduksi ternak unggas betina, di mana ada fase pubertas yaitu periode sebelum hewan mengalami estrus. Lalu ada pembentukan telur yang diawali dengan terbentuk kuning telur di ovarium dan diakhiri dengan pengeluaran telur oleh kloaka. Dan setelah itu ada fase bertelur di mana unggas biasanya mengeram selama kurang lebih 21 hari. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviranisa Ardani dengan nomor NIM 23010120120046 dengan Asbing Kak Casmuti dari kelompok 2A.
Di sini saya akan memaparkan mengenai materi acara 2 yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Pertama yaitu mengenai morfologi sel gamet. Sel gamet dibedakan menjadi 2 yaitu sel gamet jantan dan yang disebut sperma dan sel gamet betina yang disebut sel telur. Yang pertama yaitu mengenai akrosom yang terletak pada arteriol kepala yang merupakan awal terbentuknya spermiogenesis terutama pada fase spermatid. Terdiri dari enzim-enzim protease yaitu hyaluronidase, proarosin, dan fosfolipase yang berfungsi untuk membantu fertilisasi untuk menembus ovum. Kemudian akrosom juga berfungsi sebagai melindungi inti sperma dan akrosom terdiri dari bagian apikal segmen, prinsipal segmen, dan ekuator segmen. Kemudian sitoplasma yang merupakan tempat menempelnya organel sel yang mengandung inti kromosom dan bahan genetik. Sitoplasma terletak di kepala spermatozoa dan mengelilingi nukleus. Sitoplasma berfungsi sebagai pelindung nukleus, pemberi nutrisi, dan menjaga keseimbangan sel. Kemudian nukleus itu mengandung materi genetik yang berasal dari DNA dalam kromosom. Nukleus juga berfungsi untuk menjaga integritas gen dan mengatur aktivitas sel. Selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol terletak di antara kepala dan badan sel sperma yang berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan badan spermatozoa. Kemudian sentriol juga membantu pembelahan sel mitokondria yang terletak pada bagian badan sel sperma yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk membantu pergerakan ekor sperma. Kemudian dilanjutkan mitokondria yang terletak pada bagian sel sperma yang fungsi utamanya yaitu sebagai penghasil energi utama untuk membantu pergerakan ekor dari sperma. Dan mitokondria juga terdapat respirasi sel dan memproduksi ATP melalui fosforilasi oksidatif dan memberi energi ke seluruh bagian sel. Terakhir yaitu ekor sperma yang terletak di belakang atau ujung yang membentuk flagel. Ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak dan mendorong agar sperma dapat bergerak cepat maju untuk menembus sel telur. Ekor sperma dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian tengah, bagian utama, dan bagian ujung. Kemudian membran plasma yang terletak di bagian luar sel sperma yang berfungsi untuk melindungi sel sperma agar sperma tidak rusak. Karena keutuhan membran plasma merupakan faktor penting yang untuk menunjang metabolisme spermatozoa pada permukaan sel telur. Lanjut ke morfologi sel gamet betina atau ovum. Sel gamet betina terdiri atas korona radiata atau sel granulosit, zona pellucida, membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus, di mana korona radiata merupakan lapisan terluar dari oosit yang terdiri dari sel-sel granulosa atau tubulus kooporus. Korona radiata merupakan tempat transportasi sel nutrisi oosit. Selain itu juga untuk blokade ovum dari sperma yang lain dengan cara menebal. Kemudian zona pellucida yang merupakan lapisan ovum yang ketiga yang berfungsi untuk tempat seleksi dan melindungi sperma. Zona pellucida sendiri berbasis glikoprotein yang tersusun dari lapisan ZP1, ZP2, ZP3. Zona pellucida membungkus oosit dan embrio sampai menjelang implantasi. Zona pellucida melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan transportasi di saluran reproduksi betina. Kemudian membran vitelin yang merupakan bagian setelah zona pellucida yang memiliki lapisan transparan. Membran vitelin bekerja sama dengan ZP3 untuk memberi sinyal kepada ZP2 untuk melakukan blokade apabila terdapat sperma yang lebih dari 1. Kemudian sitoplasma yang merupakan cairan dalam sel yang mengandung banyak nutrisi dan metabolisme sel serta mempertahankan bentuk sel. Setelah itu terdapat nukleus yang merupakan bagian dari ovum yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik dan informasi karakteristik individu baru. Dan nukleus merupakan inti sel yang membawa DNA yang akan diturunkan dan sekaligus sebagai pusat pengendalian seluruh kegiatan sel. Yang kedua yaitu mengenai gametogenesis. Gametogenesis dibedakan menjadi 2 yaitu spermatogenesis dan oogenesis.
di mana spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet yang terjadi dalam tubulus seminiferus pada testis. Kemudian spermatogenesis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. Tahap spermatogenesis dimulai dengan pembelahan mitosis. Spermatogonium diploid menjadi spermatosit primer atau diploid. Kemudian spermatosit primer akan mengalami meiosis yang terbagi menjadi 2 fase. Fase meiosis 1, di mana spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder atau menjadi haploid, dan meiosis 2 yaitu spermatosit sekunder haploid akan menjadi pembelahan menjadi spermatid atau spermatid haploid. Pada pembelahan meiosis 2 terbentuk 4 anakan spermatid yang masing-masing memiliki kromosom tunggal. Kemudian spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma. Proses spermatogenesis ini membutuhkan hormon testosteron dalam jumlah yang banyak karena berperan dalam kualitas sperma. Karena testosteron merupakan berperan dalam proses spermatogenesis, formasi spermatozoa, dan memelihara bentuk tubulus seminiferus. Selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi pada ovarium. Oogenesis terbagi atas 3 tahap, yaitu penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Proses awalnya yaitu dari oogonium yang mengalami pembelahan mitosit menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami meiosis 1 menghasilkan badan polar N kecil dan oosit sekunder N lebih besar. Kemudian meiosis 2 polar menghasilkan 2 badan polar N, dan pada oosit sekunder menghasilkan 1 badan polar. Dan 1 sel telur atau ovum yang hasil akhir oogenesis menghasilkan 3 badan polar yang nantinya akan mengalami degradasi dan 1 sel telur yang siap dibuahi. Yang ketiga yaitu uji kualitas semen. Yang pertama yaitu uji makroskopis. Uji makroskopis terhadap semen merupakan evaluasi secara langsung tanpa memerlukan alat bantu untuk melihatnya. Pada uji makroskopis ini, hal yang diukur adalah pengukuran volume, bau, warna, pH, dan konsistensi dari semen. Karena warna yang baik yang dibutuhkan pada warna semen yaitu putih susu. Yang kedua yaitu uji makroskopis. Uji makroskopis yaitu merupakan uji motilitas massa yang mengamati semen tanpa menutup cover glass dengan mikroskopis perbesaran 10x10. Sedangkan motilitas individu yaitu dengan perbesaran 400 kali dengan cover glass. Uji mortalitas dilakukan untuk mengamati berapa jumlah spermatozoa yang hidup menggunakan pewarna eosin negrosi, di mana sperma yang hidup tidak menyerap warna. Mortalitas merupakan ciri dari populasi yang bukan individu karena kematian dari setiap populasi tidak selalu sama. Berdasarkan hasil praktikum pada acara 2 yaitu dapat disimpulkan bahwa sel gamet jantan terdiri dari akrosom, sitoplasma, nukleus sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sedangkan pada sel gamet betina terdiri dari sel granulosit, zona pelusida, membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus. Sel sperma dan sel telur memiliki morfologi atau bentuk yang setiap bagian organnya memiliki fungsi masing-masing. Dan pada uji kualitas semen yang merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui dan menentukan kualitas sperma yang layak atau tidak untuk dibekukan untuk digunakan pada inseminasi buatan. Pada pengujian kualitas semen dilakukan dengan cara uji makroskopis, yaitu menguji volume, bau, warna, pH, dan konsistensi semen. Dan pada uji makroskopis yaitu dengan menguji mortalitas massa dan individu, motilitas dan konsentrasi, serta abnormalitas. Baik, sekian pemaparan materi acara 2 dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Nindi Firdaus dengan NIM 23010010130130115. Di sini saya akan membawakan acara 3 yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Yang pertama, tujuan dari praktikum acara 3 adalah praktikan dapat mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam penyeleksian baik pada ternak jantan maupun ternak betina.
Yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pada sinkronisasi yang baik dan benar. Materi yang pertama adalah seleksi ternak. Seleksi ternak diartikan sebagai perkenaan kelompok ternak menjadi penurun dari generasi berikutnya dan menghilangkan kesempatan kelompok lain untuk memperoleh hal yang sama. Tujuan dari seleksi ternak adalah untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu pada bibit sehingga dengan adanya seleksi ternak diharapkan memiliki sifat yang diharapkan untuk dipelihara. Yang kedua adalah sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan salah satu usaha untuk mensinkronisasikan kondisi ternak berada dalam kondisi birahi. Tujuannya adalah untuk menyamarakan siklus birahi ternak dan untuk mendapatkan fase proestrus. Sinkronisasi birahi itu membantu dalam meningkatkan efisiensi, reproduksi, dan produktivitas suatu ternak. Macam-macam sinkronisasi birahi. Yang pertama, menggunakan produk prostaglandin, merupakan sinkronisasi dengan cara melarutkan korpus luteum. Yang kedua, menggunakan produk CIDR, memiliki tujuan untuk meningkatkan kadar hormon progesteron dalam darah sehingga dapat digunakan untuk estrus karena CIDR dapat meningkatkan kecepatan perkembangan folikel dan meningkatkan diameter folikel dominan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sundari dari kelompok 2 IRT kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penampungan semen dan pembuatan semen. Penampungan semen adalah cara untuk mendapatkan semen dari ejakulasi pejantan yang sudah diseleksi. Berdasarkan pernyataan Prastowo et al. 2018, penampungan semen didapatkan dari ejakulasi pertama pejantan yang ditempatkan pada kandang khusus. Proses ejakulasi ini dibantu oleh manusia. Ternak diberikan rangsangan seksual baik dengan pemijatan atau dengan betina secara langsung. Penampungan semen ini terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama metode pemijatan atau massage, elektroejakulator, dan vagina buatan. Nah, metode pemijatan biasanya dilakukan pada ternak unggas. Metode ini dilakukan dengan memijat bagian dorsal ternak hingga pangkal ekor dengan tujuan untuk merangsang libido. Libido yang naik ditandai dengan papila yang menonjol. Kemudian papila itu ditekan menggunakan ibu jari dan jari tengah agar semen dapat dikeluarkan dan ditampung. Metode elektroejakulator adalah metode yang digunakan untuk mengejakulasikan semen menggunakan rangsangan listrik. Dan metode vagina buatan adalah metode penampungan semen menggunakan alat bantu yang menyerupai alat produksi betina. 15 menyatakan bahwa penampungan menggunakan metode ejakulator lebih banyak menghasilkan sperma dibandingkan dengan metode vagina buatan, akan tetapi konsentrasinya lebih sedikit. Pengenceran semen yaitu upaya untuk memperbanyak volume serta mengurangi kepadatan semen. Tujuannya selain memperbanyak volume, pengenceran semen juga digunakan untuk sebagai pengawet semen. Adapun syarat larutan pengencer adalah harus mengandung zat makanan yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada semen. Nah, selain itu melindungi sperma dari gosok dan bersifat sebagai buffer. Bahan pengencer terdiri dari bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami yaitu air kelapa yang berfungsi sebagai sumber energi, nira aren yang berfungsi sebagai buffer, dan kuning telur yang berfungsi sebagai pelindung sperma dari gosok. Kemudian bahan pengencer buatan yaitu tris yang berfungsi sebagai sumber energi dan melindungi sperma dari gosok. Kemudian fruktosa yang berfungsi sebagai pelindung sperma dari gosok juga, dan gula asam citra berfungsi sebagai buffer, dan aqueous berfungsi sebagai pelarut. Nah, rumus dari pengenceran adalah V kali M kali K kali 0,1 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 100 dikali dengan 10 pangkat 8. Dengan V adalah volume semen segar, M adalah motilitas massa, K adalah konsentrasi semen, dan 0,1 kali 10 pangkat 6 adalah jumlah standar volume semen, serta 100 adalah jumlah konsentrasi semen yang diinginkan. Pembuatan semen beku dibagi menjadi 3 tahap, yaitu quality control 1, quality control 2, dan quality control 3. Quality control 1 disebut dengan pra-processing, yaitu semen segar dimasukkan ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius untuk dilakukan thawing. Kemudian dilakukan evaluasi secara makroskopis, lalu evaluasi mikroskopis.
Semen yang memenuhi standar dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pengenceran dengan pengencer A dan disimpan pada water bath. Selanjutnya dimasukkan pada cool top agar mengalami proses ekuilasi atau penyesuaian suhu selama 4 jam. Setelah itu dilakukan pengenceran dengan pengencer B dan dilakukan quality control 2. Quality control 2 dilakukan dengan pemeriksaan kembali secara makroskopik. Semen yang memenuhi standar akan dilakukan filling dan sealing menggunakan mesin. Straw yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam mesin freezing dengan suhu minimal 110 derajat Celcius selama 9 menit. Selanjutnya dimasukkan pada kontainer yang berisi nitrogen cair dan disimpan selama 24 jam. Tahap terakhir yaitu quality control 3 atau post-thawing motility, yaitu straw semen di-thawing dengan air hangat selama 30 detik. Kemudian dilakukan analisis secara mikroskopik menggunakan komputer analisis. Semen yang lolos akan disimpan kembali pada kontainer yang berisi nitrogen cair dan semen beku siap didistribusikan dan digunakan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Maulidia Evelindawati Putri dengan NIM 230120120120053. Nah, pada kali ini aku bakalan nyampein materi mengenai inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Nah, pada materi apa saja sih yang kita pelajarin? Nah, materi yang kita pelajarin yaitu perkawinan alami, inseminasi buatan, deteksi birahi, indikator keberhasilan perkawinan, dan deteksi kebuntingan. Untuk materi pertama yaitu ada perkawinan alami. Perkawinan alami merupakan proses ternak jantan memasukkan semen ke alat reproduksi betina tanpa alat bantu. Perkawinan alami berlangsung pada saat ternak mengalami birahi. Nah, tanda-tanda birahi pada ternak dapat dilihat dengan cara memperhatikan tingkah laku ternak yang sedang birahi. Nah, keuntungan dari perkawinan alami yaitu hemat biaya, waktu, dan tenaga. Untuk kekurangannya sendiri yaitu rentan terjadinya kecelakaan pada saat perkawinan alami pada ternak dan waktunya tidak dapat diprediksi. Untuk yang kedua yaitu materi inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan metode perkawinan ternak dengan cara memasukkan semen ke dalam alat reproduksi betina dengan menggunakan alat inseminasi gun dan dilakukan oleh inseminator. Keuntungan dari inseminasi buatan yaitu meningkatkan mutu genetik dan meminimalisir terjadinya penyakit menular kelamin pada ternak. Nah, untuk kekurangannya yaitu biayanya yang mahal dan rentan terjadi inbreeding pada ternak. Untuk yang ketiga ada materi deteksi birahi. Nah, deteksi birahi merupakan program untuk menentukan fertilisasi pada ternak. Pada deteksi birahi terdapat beberapa skor yang menunjukkan beberapa tingkatan birahi pada ternak. Untuk skor 3 menunjukkan saat ternak memunculkan semua gejala. Untuk skor 2 pada saat ternak memunculkan semua gejala kecuali gejala diam pada saat dinaiki pada perkawinan. Untuk skor 1 yaitu apabila ternak tidak memunculkan sebagian besar gejala. Lalu untuk materi yang keempat yaitu indikator keberhasilan perkawinan atau conception rate. Conception rate merupakan ukuran penilaian terbaik dalam keberhasilan inseminasi buatan yang dapat dicapai dari jumlah betina yang punting pada inseminasi buatan pertama. Conception rate yang ideal untuk populasi ternak yaitu 60-70%. Semakin tinggi nilai conception rate, maka ternak tersebut semakin subur. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan digunakan untuk mengetahui keadaan ternak tersebut bunting atau tidak. Nah, deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti DEE-GSDEC, palpasi puting, dan palpasi rektal. Nah, DEE-GSDEC dilakukan dengan cara memasukkan sepertiga urin ke dalam tabung reaksi, lalu ditetesi dengan larutan pendahuluan, setelah itu ditetesi dengan larutan penegas. Nah, untuk metode palpasi puting dilakukan dengan cara memeleret puting ternak sampai keluar cairan putih lengket. Keakuratan metode palpasi puting dapat terlihat pada saat ternak memasuki usia kehamilan trimester akhir. Nah, untuk yang terakhir ada palpasi rektal.
Palpasi rektal dilakukan dengan cara meraba pada bagian abdomen pada ternak apakah terasa keras atau berisi atau tidak. Tingkat keakuratan metode ini tidak mencapai 100%. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu perkawinan pada ternak dapat terjadi melalui dua cara, yaitu perkawinan secara alami dan perkawinan secara buatan. Dari kedua perkawinan tersebut, maka peternak dapat melakukan deteksi birahi, lalu diikuti dengan indikator keberhasilan perkawinan. Setelah itu dilakukan deteksi kebuntingan untuk menentukan ternak tersebut sedang bunting atau tidak. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.